Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nadila Tamedeandi dengan NIM 1232121 dari kelas RC. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu materi dengan tema materi adalah analisis struktur statis tertentu dengan metode slope deflection. Adapun definisinya secara jelas dan apa yang dicari daripada metode slope deflection ini adalah perpindahan atau displacement, yang merupakan variabel utama yang tadi ketahui, dan disebut pula sebagai dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Jumlah daripada degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebut dengan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain tuntutan dapat pula juga berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik-titik kumpul, dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Adapun tiga metode analisis struktur berbasis displacement, ada slope deflection yang mana di sini akan dijelaskan, ada distribusi momen, dan ada metode matrix. Metode slope deflection adalah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau slope dan juga ledutan atau deflection dengan beban yang bekerja pada suatu struktur. Dimana di sini ada balok AB, suatu struktur balok lurus dengan beban sebarang besar Q dan juga nilai kekakuan seragam sebesar EI. Selanjutnya dihubung juga ada hubungan antara ujung momen AB dan juga momen BA-nya dengan sudut rotasinya θA, θB, serta ledutan dengan penggambaran simbol delta yang mengakibatkan penurunan pada tumpuan B-nya di sini. Lalu sesuai dengan perjanjian tanda yang telah dipakai, apabila momen dan sudut rotasi akan bernilai positif apabila dia bergerak searah jarum jam. Lalu ada juga ledutan yang dianggap bernilai positif apabila sudut sebesar balok rotasinya searah jarum jam. Ini ada balok A dan B, balok yang dengan tumpuan sendi dan jepit, dan sini ada balok MAB dan MB, ada MAB dan momen MBA, dimana sigma dari momen EA, MA adalah 1/2 dikali MAB per EI dikali L dikalikan dengan 1/3 L-nya, dikurang dari 1/2 MBA per EI dikali L dikalikan dengan 2/3 L-nya. Begitupun pula dengan rumus yang ada di sigma momen MB aksen hanya saja ditambahkan oleh nilai theta A dikali L dengan 0, sehingga dia dapat luaran rumus besar seperti ini. Dua persamaan. Lalu ada juga di sini balok dengan tumpuan sendi dan sendi. Di sini sigma momen MB aksennya dituliskan atau dirumuskan dengan sebuah kali MI M per EI dikalikan dengan L dikalikan dengan 2/3 dari L-nya dikurang 1/2 dikalikan dengan M per EI dikalikan L dikalikan dengan L 1/3 dari L dikurangkan dengan delta, sehingga didapatkan persamaan momen AB sama dengan momen BA sama saja dengan min 6 dikalikan dengan EI per L pangkat 2 dikalikan dengan delta. Sehingga persamaan 1, 2, dan 3 yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dijumlahkan beserta juga dengan beban luar yang bekerja, sehingga dapat dituliskan dengan rumus berikut, yakni momen AB sama dengan 2E dikalikan dengan I per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B dikurang 3 dikalikan dengan delta per L dikalikan dengan FEM atau fixed end moment AB-nya. Begitu pula dengan rumus daripada momen yang terjadi pada momen BA. Atau secara umum untuk persamaan
untuk persamaan daripada slope deflection adalah Mn dengan 2 EK dikalikan 2 theta N tambah theta F dikurang dengan 3 sudut rotasi balok ditambahkan dengan FEMN. Di mana di sini Mn adalah momen internal pada ujung dekat. Lalu nilai EK adalah modulus elastisitas dan kekakuan balok di mana rumus K itu atau persamaan K itu disamakan dengan I dibagi dengan L. Lalu di sini ada theta N dan theta F. Yang ini adalah sudut rotasi pada ujung dekat dan ujung jauh. Memiliki satuan radian dan bernilai positif. Dan apabila sesuai dengan arah putaran jam. Lalu di sini ada simbol rotasi balok akibat daripada penurunan pada tumpuannya. Adapun rumus dari atau persamaan dari rotasi balok ini adalah delta dibagi dengan L. Lalu yang terakhir ada FEM atau fixed end moment. Pada ujung dekat selalu bernilai positif apabila memiliki arah sesuai dengan putaran jarum jam. Lalu di sini ada persamaan 4 yang berlaku apabila salah satu ujungnya sendi. Dan tadi persamaan 1, 2, dan 3 itu terjadi pada tumpuan yang jepit-jepit. Dirumuskan seperti ini. Nah, di sini masuk ke contoh soal. Di mana di sini ada contoh soal, gambarkan diagram gaya lintang dan bentur pada balok pada gambar dan asumsikan EI bernilai konstan. Ini ada balok dari A sampai C dengan tumpuan jepit-jepit. Lalu untuk besaran atau panjang daripada nilai Q-nya adalah 6 meter. Ya, langsung dicari nilai fixed end moment dari masing-masing. Sini ada FEMBC dan FEMCB. Di mana untuk BC didapatkan nilai sebesar min 7,2 km dan untuk CB didapatkan nilai sebesar 10,8 km. Dirumuskan dengan W dikalikan dengan L pangkat 2 per 20 untuk yang CB dan yang untuk BC sebesar 30. Dari persamaan slope deflection didapatkan pula rumus-rumus yang dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana di sini ada rumus Mn yang tadi saya jelaskan atau dapat dimasukkan pada masing-masing momen yang ada atau yang terjadi pada struktur balok ini. Hingga momen-momen yang dicari ada 4, yakni momen AB, momen BA, momen BC, dan momen CB. Di mana sigma momen B karena terjadi ada tumpuan di sini, tumpuan tambahan, ya, makanya keseimbangan titiknya diperoleh pada titik B, sehingga momen B merupakan jumlah antara momen BA sama dengan momen BC sama dengan 0. Lalu substitusikan nilai theta B. Adapun nilai theta B ini didapatkan dari rumus atau persamaan 6,17 per EI. Sehingga didapatkan pada masing-masing. Sehingga theta B ini dimasukkan pada rumus-rumus persamaan sebelumnya. Dan ini adalah free body diagramnya. Ini ada AY, BL, dan BR, dan C-nya. Dirumuskan seperti ini, dan dapatlah hasilnya, dan digambarkan pada struktur balok yang pada soal ini. Sehingga diagram gaya geser dan momen vektornya dapat digambarkan seperti ini. Di mana di sini ada free body diagram, komponen free body diagram yang juga dimasukkan pada diagram gaya geser dan momen vektornya. Mungkin sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan daripada penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, saya minta maaf. Saya mohon maaf. Mungkin sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.